Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianti. Saya dari Prodi Teknik Informatika, Politeknik Negeri Ambon. Di video kali ini adalah membahas tentang implementasi pengujian sistem, di mana akan membahas tentang macam-macam model pada SDLC. Kita masuk pada pengertian SDLC. SDLC adalah kependekan dari System Development Life Cycle, atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. SDLC terdiri dari beberapa tahapan, yaitu planning, analisis, design, implementation, testing and integration, dan maintenance. Kita masuk pada macam-macam model pada SDLC. Yang pertama yaitu ada metode prototyping, yang kedua metode waterfall, yang ketiga metode spiral, yang keempat metode V-model, dan yang kelima metode XP. Kita masuk pada yang pertama yaitu metode prototyping. Prototyping adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model. Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final. Artinya, sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya menjadi lebih rendah. Tahap-tahap metode prototyping. Yang pertama yaitu adalah tahap analisis kebutuhan, yang artinya software dan semua kebutuhan sistem akan dibuat. Tahap yang kedua yaitu tahap membangun prototyping, yang artinya membuat perancangan sementara, misalnya dengan membuat input dan format output. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi prototyping. Artinya, mengetahui apakah prototyping sudah sesuai dengan harapan pelanggan. Yang tahap keempat adalah mengkodekan sistem, yang artinya prototyping yang sudah disetujui akan diubah ke dalam bahasa pemrograman. Tahap yang kelima yaitu tahap menguji sistem, di mana pengujian sistem perangkat lunak yang sudah dibuat. Dan yang keenam yaitu tahap evaluasi sistem, yang artinya perangkat lunak dievaluasi oleh pelanggan untuk mengetahui apakah sistem sesuai dengan yang diharapkan. Tahap yang ketujuh yaitu tahap menggunakan sistem, yang artinya di mana perangkat lunak yang sudah diuji dan disetujui oleh pelanggan siap digunakan. Kelebihan metode prototyping. 1. Pelanggan ikut dalam mengembangkan sistem yang akan memudahkan pengembang mengetahui produk yang diharapkan pelanggan. Yang kedua, analisis kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Yang keempat, komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kelima, pengembang akan lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Dan yang keenam adalah penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Kekurangan metode prototyping. Yang pertama yaitu proses yang dilakukan untuk analisis dan perancangan terlalu singkat. Yang kedua, kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Dan yang ketiga yaitu walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari versi prototype, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Untuk metode yang kedua yaitu metode waterfall. Metode waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Tahap-tahap metode waterfall. Yang pertama yaitu requirement, yang artinya mempersiapkan dan menganalisa kebutuhan dari software yang akan dikerjakan. Yang kedua yaitu tahap desain, di mana pembuatan desain aplikasi sebelum masuk dalam proses pengkodingan. Yang ketiga yaitu tahap implementation, atau implementasi kode program dengan menggunakan berbagai tools dan bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu tahap integration dan testing,
Tahap yang keempat masuk dalam proses integrasi dan pengujian sistem. Yang kelima yaitu tahap operation dan maintenance. Artinya tahap model waterfall yang terakhir adalah pengoperasian dan perbaikan dari aplikasi atau juga disebut dengan update. Kelebihan metode waterfall. Yang pertama yaitu rangkaian kerja jelas, yang kedua yaitu berkomitmen pada tujuan akhir, yang ketiga yaitu dokumentasi yang baik, yang keempat yaitu hemat waktu dan biaya, dan yang kelima yaitu cocok untuk pembuatan software berskala besar. Kemudian kekurangan metode waterfall. Yang pertama yaitu membutuhkan tim dan manajemen yang solid. Yang kedua yaitu kurang fleksibel bagi klien. Yang ketiga yaitu waktu pembuatan software lebih lama. Yang keempat yaitu tidak bisa melihat gambaran sistem. Dan yang kelima yaitu kenaikan biaya dan tanggal rilis. Kita masuk pada metode yang ketiga yaitu metode spiral. Metode spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output, kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Metode waterfall yang fokus kepada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Pada model spiral, ini menekan pada analisis risiko setiap tahapannya. Selanjutnya, tahap-tahap metode spiral. Yang pertama, identification. Identifikasi persyaratan sistem, subsistem, dan unit. Fase ini juga mencakup komunikasi antara user dan development. Tahap kedua yaitu tahap desain. Mendesain konseptual di dasar spiral yang melibatkan desain arsitektur, desain logis, dan dari modul desain produk fisik dan desain akhir. Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap konstruktor build. Fase ini mengarah pada produksi produk perangkat lunak yang sebenarnya pada tiap spiral. Yang keempat yaitu tahap evaluation and risk analysis. Pada fase ini mengidentifikasi, memperkirakan, dan memantau kelayakan teknis dan resiko manajemen seperti jadwal dan biaya. Kelebihan spiral model. 1. Setiap tahapan pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh user dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk user dalam mencari kekurangan kebutuhan. 2. Lebih cocok untuk mengembangkan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Yang keempat, pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko tiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Yang kelima, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Selanjutnya, kelebihan selanjutnya yaitu tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja interaktif. Kemudian membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Kekurangan spiral model. 1. Banyak user yang tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. 2. Model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh user dan developer. 3. Memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkan supaya sukses. 4. Belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. 5. Memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Yang keenam, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian dan absolut. Kita masuk untuk tahap yang keempat yaitu metode V-model. V-model merupakan perluasan dari model waterfall, disebut sebagai perluasan karena tahap-tahapannya mirip dengan yang terdapat dalam metode waterfall.
Jika dalam model waterfall proses dijalankan secara linear, maka dalam model V proses dilakukan bercabang. Dalam model V ini digambarkan hubungan antara terhadap pengembangan software dengan tahap pengujiannya. Tahap-tahap metode V model. 1. Requirement Analysis and Acceptance Testing. Tahap requirement analysis sama seperti yang terdapat dalam model waterfall. Keluaran dari tahap ini adalah dokumentasi kebutuhan pengguna. Testing merupakan tahap yang akan mengkaji apakah dokumentasi yang dihasilkan tersebut dapat diterima oleh para pengguna atau tidak. 2. Sistem desain dan sistem testing. Dalam tahap ini, analis sistem mulai merancang sistem dengan mengacu pada dokumentasi kebutuhan pengguna yang harus sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Keluaran dari tahap ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi sistem secara umum, struktur data, dan yang lain. Selain itu, tahap ini juga menghasilkan contoh tampilan Windows yang dapat juga dokumentasi teknis yang lain seperti entity diagram dan data directory. Tahap yang ketiga yaitu tahap arsitektur desain dan integration testing. Sering juga disebut high level design, dasar dari pemilihan arsitektur yang akan digunakan berdasar kepada beberapa hal seperti pemakaian kembali tiap modul, ketergantungan tabel dalam basis data, hubungan antar interface, detail kronologinya yang dipakai. 4. Modul desain dan unit testing. Sering juga disebut sebagai low level design. Perancangan dipecah menjadi modul-modul yang lebih kecil. Setiap modul tersebut diberi penjelasan yang cukup untuk memudahkan programmer melakukan coding. Tahap ini menghasilkan spesifikasi program seperti fungsi dan logika tiap modul, pesan kesalahan, proses input-output untuk tiap modul, dan lain-lain. Tahap yang kelima yaitu tahap coding. Dalam tahap ini dilakukan pemrograman terhadap setiap modul yang sudah dibentuk. Kelebihan dari metode V-model. 1. Bahasa yang digunakan untuk mempresentasikan konsep V-model menggunakan bahasa formal. Contoh dengan menggunakan objek model ataupun frame meminimalisasikan kesalahan pada hasil akhir karena ada tes pada setiap prosesnya. 2. Penyesuaian yang cepat pada proyek yang baru. 3. Memudahkan dalam pembuatan dokumen proyek. 4. Biaya yang murah dalam perawatan dan memodifikasinya. Kelebihan selanjutnya yaitu V-model sangat fleksibel. V-model mendukung proyek tailoring dan penambahan dan pengurangan metode dan tool secara dinamik. Akibatnya sangat mudah untuk melakukan tailoring pada V-model agar sesuai dengan satu proyek tertentu dan sangat mudah untuk menambah metode dan tool baru atau menghilangkan metode dan tool yang dianggap sudah absolut. Kemudian V-model dikembangkan dan di-maintain oleh public user dan V-model berpartisipasi dalam challenge control board yang memproses semua change request terhadap V-model. Kekurangan metode V-model. Aktivitas V-model hanya difokuskan pada proyeknya saja, bukan pada keseluruhan organisasi. V-model adalah proses model yang hanya dikerjakan sekali selama proyek saja, bukan keseluruhan organisasi. 2. Prosesnya hanya secara sementara. Ketika proyek selesai, jalannya proses model dihentikan, tidak berlangsung untuk keseluruhan organisasi. Yang ketiga, metode yang ditawarkan terbatas sehingga kita tidak memiliki cara pandang dari metode yang lain. Kita tidak memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan jika ada tools lain yang lebih baik. Toolsnya tidak selengkap yang dibicarakan. SDA atau Software Development Environment, tidak ada tools untuk hardware di V-model. Tools yang dimaksud adalah software yang mendukung pengembangan atau pemeliharaan modifikasi dari sistem IT. 2. V-model adalah model yang project oriented sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam suatu proyek. Ketiga, V-model terlalu fleksibel dalam arti ada beberapa activity dalam V-model yang digambarkan
terlalu abstrak sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apa termasuk dalam aktiviti tersebut dan apa yang tidak. Untuk metode yang terakhir yaitu metode Extreme Programming atau XP. XP adalah sebuah proses perangkat lunak yang membantu pengembangan membuat kode berkualitas dengan cepat. Di sini kita mengidentifikasikan kualitas sebagai sebuah basis kode yang sesuai dengan desain, spesifikasi, dan ekspektasi pelanggan. Tahap-tahap metode dari XP. Yang pertama yaitu planning, perencanaan. Tahap ini merupakan langkah awal dalam pembangunan sistem di mana dalam tahap ini dilakukan beberapa kegiatan perencanaan yaitu identifikasi permasalahan, menganalisa kebutuhan sampai dengan penetapan jadwal pelaksanaan pembangunan sistem. Yang kedua yaitu tahap desain atau perancangan. Tahap berikutnya adalah perancangan di mana pada tahap ini dilakukan kegiatan pemodelan yang dimulai dari pemodelan sistem, pemodelan arsitektur, sampai pemodelan basis data. Tahap selanjutnya yang ketiga yaitu coding atau pengkodean. Tahap ini merupakan kegiatan penerapan pemodelan yang sudah dibuat ke dalam bentuk user interface dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang keempat yaitu tahap testing atau pengujian. Setelah tahap pengkodean selesai, kemudian dilakukan tahap pengujian sistem untuk mengetahui kesalahan apa saja yang timbul saat aplikasi sedang berjalan serta mengetahui apakah sistem yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kelebihan metode XP. Yang pertama, biaya pengembang lebih murah karena lebih berfokus pada coding. Yang kedua, feedback yang sangat cepat. Setiap kesalahan ditemukan maka akan langsung diperbaiki. Yang ketiga yaitu banyak ide baru dan berani mencobanya. Yang keempat yaitu user terlibat langsung dalam memantau berjalannya sebuah pembuatan sistem. Kekurangan metode XP. Pengembangan harus selalu siap dengan perubahan yang ada. 2. Tidak dapat membuat kode yang detail di awal. 3. Dokumentasi secara informal. Kesimpulan, untuk pengembangan aplikasi berbasis web yang akan dibuat nantinya saya memilih metode waterfall. Alasannya adalah karena metode waterfall mempunyai rangkaian alur yang jelas dan terukur serta menghemat biaya. Metode ini dinilai sangat cocok untuk menjalankan pembuatan aplikasi berskala besar yang melibatkan banyak sumber daya manusia dan prosedur kerja yang kompleks. Akan tetapi model ini juga dapat digunakan untuk proyek berskala kecil dan menengah. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan proyek yang diambil. Itulah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.